Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Salmanur Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, minoritas Muslim juga ditemukan di Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Baik sejarawan berpendapat Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses damai. Prosesnya juga nisbi, berlangsung selama berabad-abad dan berjalan secara gradual, serta tidak berlangsung secara bersamaan di wilayah kepulauan tersebut. Penyebaran Islam di kawasan ini hampir terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, atau juga tidak melalui pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar terhadap masyarakat setempat. Dalam proses masuknya Islam di Asia Tenggara, ada beberapa jalur yang digunakan. Jalur-jalur tersebut semua menyesuaikan dengan budaya Timur yang mengedepankan keramah tamahan, sehingga hal ini memudahkan Islam untuk masuk dan berkembang di kawasan ini. Jalur-jalurnya yang pertama yaitu jalur perdagangan. Sejak abad ke-1, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, telah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional, karena posisinya yang menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Untuk itu, penyebaran Islam dapat digunakan menggunakan jalur perdagangan. Yang kedua yaitu jalur perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum dikawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan Muslim. Yang ketiga, jalur tasawuf. Ajaran Islam sampai ke alam Melayu sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf. Para sejarawan menyatakan bahwa inilah yang menyebabkan Islam menarik kepada mereka di Asia Tenggara, dan boleh dikatakan bahwa tasawuf dengan ajaran dan amalannya menyebabkan berlakunya proses Islamisasi di Asia Tenggara. Yang keempat, jalur pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama. Yang kelima, jalur kesenian. Melalui jalur kesenian, saluran Islamiyah paling terkenal dengan pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tapi ia minta para penonton untuk mengikuti ucapannya, yaitu kalimat syahadat. Yang keenam, jalur politik. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Kerajaan Islam di Asia Tenggara. Sejak Islam di Asia Tenggara diawali pada abad ke-13, Islam menyebar ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, tidak secara bersamaan, tetapi melalui rangkaian sejarah yang panjang. Namun, masuknya Islam memberi pengaruh yang sangat besar, bahkan hingga hari ini, abad ke-13 Masehi, Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Sulu. Yang kedua, abad ke-14, Kesultanan Malaka, Kesultanan Brunei Darussalam. Yang ketiga, abad ke-15 Masehi, Kesultanan Islam Patani, Kesultanan Ternate. Dan masih banyak lagi. Pengaruh Islam di Asia Tenggara. Islam begitu berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Adapun beberapa pengaruh Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan.
Pengaruh pada sistem pemerintahan yaitu yang pertama, wujudnya institusi kesultanan Islam di beberapa negara. Yang kedua, ulama menjadi penasihat bagi raja atau sultan. Selanjutnya yaitu pengaruh sistem pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan Islam disampaikan kepada semua lapisan masyarakat. Dan yang kedua, sekolah, pesantren, madrasah, dan masjid sebagai institusi pendidikan dan basis Islam. Yang ketiga, cara hidup. Pengaruh cara hidup ini, penggunaan pakaian yang menutup aurat, dan mengamalkan konsep persaudaraan sesama Islam. Pengaruh yang selanjutnya yaitu pengaruh bahasa dan kesusastraan. Dalam pengaruh ini, Islam membentuk tulisan Arab Melayu dan banyak istilah Arab digunakan dalam bahasa Melayu. Pengaruh yang selanjutnya yaitu kesenian. Dalam hal ini, Islam yaitu membuat seni pada batu nisan dan ukiran kayu. Seni bangunan Islam mempengaruhi bentuk masjid, kubah, mimbar, mihrab, dan menara azan. Pengaruh yang terakhir yaitu ekonomi. Pengaruh Islam dalam bidang ekonomi yaitu terbentuknya institut ekonomi Islam seperti Baitul Mal serta amalan zakat dan sedekah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.